Halo, nama saya Francis Wildan Hutasoid. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sebuah pemrograman web, yaitu HTML. HTML disusun atas tag atau elemen. Tag ini biasanya berpasangan atau memiliki pembuka dan penutup, ada juga yang tidak. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Biasanya digunakan sebagai fondasi dasar dari web atau struktur dasar dari web. HTML dari namanya yaitu Markup Language merupakan sebuah bahasa markup yang mana itu membuatnya menjadi beda dibanding dengan bahasa pemrograman. Kita langsung saja membuat programnya. Dalam membuat ini kita membutuhkan text editor ya. Text editor itu bisa Notepad, bisa Notepad++, bisa VS Code atau Visual Studio Code. Kebetulan saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Jadi langsung kita pakai saja ini. Karena kita akan membuat file baru, maka kita akan pilih file. Window, new file. Nah, sudah muncul. Dan kita lihat di sini formatnya belum HTML ya. Jadi kita mau merubah jadi HTML. Dan kita save dulu. Save as lebih tepatnya. Pokoknya terserah folder mana yang Anda mau. Lalu rubah namanya. Kita masukkan programmer saja. Lalu formatnya HTML. Nah, sudah berubah ya programmer HTML. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur-struktur dasarnya saja. Pertama, karena saya sudah punya dan tidak perlu mengetik lagi nanti karena panjangan, untuk menghemat waktu saja. Tinggal copy paste saja. Nah, di sini sudah ada, kita memiliki strukturnya. Dimana itu terdiri dari doctype, HTML, head, body, dan penutupnya. Seperti yang saya bilang, HTML itu memiliki pasangan, ada juga yang tidak. Nanti kita akan tunjukkan mana yang tidak berpasangan itu ya. Kita mulai dari bagian head-nya ya. Dari head itu bisa kita masukkan judul atau tema dari apa isi konten yang kita mau buat di web kita itu. Kita ketik title, lalu di dalamnya kita bisa masukkan kalimat apa yang kita mau ya. Tapi untuk konsistensi kita buat aja tulisan kecil. Pemrograman web itu akan jadi headnya. Nanti kita akan lihat di mana itu tempat. Lalu di body atau isi atau konten dari web itu kita bisa isi. Kita ketik aja. Hai, saya Francis. Salam kenal. Salam kenal. Kita akan save saja. Bisa kita save melalui manual atau kita bisa control save saja. Control S maksudnya. Kita buka filenya tadi, lalu kita ketik, kita tunggu. Nah, sudah muncul ya dari headnya pemrograman web, lalu body-nya yaitu hai saya Francis salam kenal yang tadi kita ketik. Oke. Lalu kita akan menggunakan elemen selanjutnya, di mana
kita bisa membuat huruf dari kata-kata atau kalimat itu menjadi kecil ataupun besar, yaitu dengan elemen H atau header namanya. H1 kita coba. Di sini ada H1 sampai H6. Jadi kita terserah kita pakai mana sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya memakai H1. Nanti kita akan lihat bagaimana H1. Kita refresh saja. H1 adalah seperti itu, hurufnya lebih besar. Untuk mau lebih besar atau mau lebih kecil lagi dari HTML, kita bisa menggunakan bahasa CSS nanti. Tapi untuk sekarang kita gunakan dulu HTML. Itu dasarnya saja dulu. Di sini kita akan coba untuk membuat bodinya lagi. Masuk ya. Hello semua. Oke. Lalu kita buat lagi. Di sini saya mau menunjukkan soal elemen paragraf. Dimana kita akan menggunakan elemen paragraf di sini. Apa dampaknya kalau misalnya kita tidak pakai adalah, kalau kita tidak pakai elemen paragraf, maka kalimatnya akan menyambung ke samping. Kita bandingkan lagi, kita buat lagi perbandingan. Tidak mau turun dia karena kita maunya paragraf baru gitu atau baris baru, tapi dia tidak buat. Kita bisa buat situlah elemen P tadi. Kita akan lihat bagaimana kalau misalnya kita masukkan elemen P-nya, apakah berhasil. Kita refresh. Masuk ya. Dia sudah masing-masing paragraf sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya juga masih mencoba-coba karena baru pertama kali juga memakai HTML ini. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Kita akan coba lagi yang lain, elemen lain. Kita akan coba bold atau tebal, huruf tebal. Jadi kalimatnya akan kita buat huruf tebal. Tapi biar lebih bagus kita buat lagi paragraf supaya mudah kita melihatnya. Jadi kita buat lagi paragrafnya, elemen P-nya. Lalu kita masukkan elemen B-nya nanti. Kita buat kalimat sini, salam semuanya. Salam semuanya. Karena ini kita masukkan ke tengah saja. Elemennya semakin banyak kita mau edit, maka dia akan semakin banyak ya, panjang. Tapi kalau misalnya kita terbiasa, kita pasti nggak terasa itu. Sudah bisa ya. Jadi huruf tebal dia. Di sini kita akan coba untuk buat lagi elemen lain, yaitu italic atau garis miring. Kita akan buat kalimatnya dulu. Jangan lupa pakai masker. Oke. Oh ya, kita harus buat apanya ya? Kita harus pisahkan dulu gitu, untuk buat elemen paragrafnya. Oke. Ini sudah italic. Kita save dan kita coba refresh. Dia jadi ya. Lalu kita akan coba lagi elemen yang lain, yaitu U atau underline. Kalau misalnya di Word itu biasanya garis bawah. Apakah di sini juga seperti itu? Jangan lupa pakai maskernya. Kita ganti dulu. Ini bergaris bawah. Elemen U ya, kita pakai. Elemen U. Oke, kita cut lagi. Agak memakan banyak waktu ya.
kita refresh. Nah, ini bergaris bawah sudah. Kita coba lagi selanjutnya, yaitu center, dimana itu akan membuat kalimat atau kata atau paragraf. Satu paragraf itu akan menjadi ke tengah. Kita akan lihat bagaimana jadinya. Kalimat ini berposisi di tengah. Yap, kita coba. Nah, ini kita tidak perlu pakai apa lagi ya, paragraf. Kita coba aja. Sini saya mau masukkan ukuran headernya. Nah, kita buat H2 saja biar lumayan besar, supaya bisa lebih tanda dengan tulisannya. Nah, kita lihat, kita save, lalu kita coba. Oh, berhasil ya. Dia menjadi berposisi di tengah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini menarik ya, ada elemen sub dan sub dan sub. Saya juga bingung gimana cara pelafalannya ini. Sub. 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 Kita coba. Kalau sub itu dia akan membuat kalimatnya menjadi lebih naik. Dia setengah baris dari baris dia. Kalau sub, nah sub pakai B itu, maka dia akan membuat kalimat atau katanya itu menjadi turun setengah baris dari barisnya dia. Kita akan coba. Oke ya, sudah jadi. Kita coba refresh. Nah, dia setengah ya, setengah. Dia tidak tengah, dia setengah-setengah. Iya. Oke, kita sekarang lanjut ke BR. Atau itu nanti akan melangkahi satu baris. Turun satu baris lah namanya nanti. Kita akan coba buat kalimat. Saya Francis, lahir di Medan dan sekarang tinggal di Marelan. Lalu di tengahnya kita akan taruh BR. Nah, sekarang saya ada itu ada satu baris ya, kelang. Nah, bisa nampak perbedaannya kan? Disitulah satu baris diturunkan. Nah, itulah kegunaan dari BR-nya tadi. Kita gunakan selanjutnya lagi, yaitu marquee. MARQUEE, marquee. Kita akan coba. Dimana itu nanti akan membuat teksnya menjadi berjalan dari kanan ke kiri. Kita refresh dan kita lihat. Nah, berjalan ya. Dia akan terus berjalan sampai ke sebelah kiri, lalu balik lagi. Itulah running text nanti. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba ya bagaimana kita memasukkan gambar ke dalam HTML. Nah, di sini saya akan coba buat. Kita akan buat sama-sama ya. Kita buat IMG, dimana itu adalah image. Karena kita akan menampilkan gambar. Tapi syaratnya gambarnya harus ada pada folder di mana file tersimpan. Jadi dia bisa membacanya. Kalau tidak bisa. Image source, SRC itu source. Nah, karena di situ sudah nampak gambarnya, kita pilih aja gambarnya. Saya mau pilih gambar.png.
formatnya juga harus dibuat ya, nama file, nama gambar, dot format. Itu harus pas, kalau tidak dia tidak muncul. Setelah kita refresh, muncul gambarnya. Itulah gambar dari file gambar.png-nya. Lalu kita akan coba buat link. Bagaimana kita buat link? Kita buat href. Href itu apa? Href itu hyperlink reference. Nah, hyperlink reference. Begini tulisannya ya. Reference. Oke. Itu tidak perlu lagi kita tulis ya. Sama dengan HTTP. Nah, kita masukkan linknya. HTTP kita mau buat Shopee mungkin. Shopee domainnya .com. Kita coba ke .com ya. Nah, seingat saya ini .com nih. Lalu kita buat nama tampilan linknya. Kita buat link belanja Anda di sini. Oke. Nah, kita save, lalu akan kita coba nanti. Ini akan tampil bagaimana, kita akan lihat. Nah, kita refresh. Nah, tidak ada. Kita scroll di bawah. Nah, link belanja Anda ada di sini. Nah, kenapa itu yang muncul? Kenapa tidak linknya? Karena itulah tampilan dari linknya. Karena kita sudah buat tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba buat icon dari website kita. Nah, kita buat di sini link, rel atau relasi, relation. Lalu sama dengan icon. href nama gambar atau nama icon yang kita mau jadikan icon dari web kita. Saya buat ini couple PNG. Kalau memakai Visual Studio Code ini, kita bisa lihat, kontrol klik saja pada linknya dari itu, ya itunya, kita bisa munculkan gambarnya. Kita lihat bagaimana nanti kan. Nah, seperti inilah gambarnya nanti yang akan menjadi icon di website kita. Nah, kita refresh, muncul. Begitulah iconnya. Iconnya hanya bisa 16 kali 16 pixel kali 16 pixel. Baiklah, itu saja yang bisa saya berikan, bisa saya sharing dari pengalaman saya belajar HTML ini. Selanjutnya saya akan update lagi apa saja yang sudah saya pelajari dalam HTML ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. See ya.